Ini nanti kalau panjenengan ya melihat surat 45 ayat 6 ya sampai dengan 9. Nanti di sini juga ada kata-kata hadis ya. Coba kita lihat surat 45 ayat 6 sampai 9. Tilka ayatullahi nazluha 'alaika bilhaq. Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli affakin asim. Yasma'u ayatillahi tusla 'alaihi summa yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Fabashirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabum muhin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan hadis manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan ayat-ayatnya? Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan siksa yang pedih. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikannya olok-olokan. Merekalah yang memperoleh siksa yang menghinakan. Coba jangan perhatikan Pak. Di sini kan tilka ayatullah natluha 'alaika bilhaq. Ini tadi kan dari sini Pak, itulah ayat-ayat Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Jadi semua tadi itu ayat-ayat Allah gitu loh. Tilka ayatullah natluha 'alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah dan kami analisakan dia kepadamu secara hak. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu secara hak. Terus kemudian Allah bertanya, Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan hadis mana lagi ba'dallahi sesudah Allah wa ayati dan ayat-ayatnya kamu akan beriman. Dengan hadis mana lagi sesudah Allah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Nah, ini pertanyaan ini kan cukup tegas sekali kan. Terus kemudian ayat berikutnya di sini wailul likulli afakin asim. Kecelakaan bagi setiap pembohong yang berdosa. Siapakah dia? Nah ini yasma'u ayatillah tusla alaihi tsumma yusiru mustakbiron ka'alam yasma'a. Nah ini yang mendengar ayat-ayat Allah dianalisakan atasnya kemudian merusak dengan menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Kemudian seolah-olah tidak mendengarnya. Di sini kan fabasirhu bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepadanya itu dengan seksaan yang pedih. Kabar gembira tetapi seksaan yang pedih. Coba bayangkan, Allah menggunakan bahasa yang sangat indah Pak. Berilah kabar gembira kepada dia seksaan yang pedih. Harusnya kan seksaan itu kan yang menakutkan, tapi kabar gembira. Allah mengatakan fabasirhu bi'adzabin alim. Karena memang Allah menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Misalnya ada lagi ayat mengatakan wa ma'wahum jahannama. Jadi tempat berlindung mereka jahanam loh. Berlindung itu supaya teduh, kok jahanam itu api kok berlindung. Memang Allah sengaja menggunakan seperti itu. Berilah kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Kemudian ayat berikutnya wa idza alima min ayatina say'an takhadaha hujwa. Dan ketika dia mengetahui suatu dari ayat-ayat kami, kemudian dia menjadikan atau mengadakannya olok-olok. Ulaika lahum adzabum muhin, itulah yang memberikan siksaan yang menghinakan. Jadi nek sing pembohong tadi itu mendengar ayatnya seolah tidak mendengarnya, itu nanti diberi kabar gembira tentang siksaan pedih. Tapi dia tahu sedikit
Ayat itu malah tinggi olok-olokan. Nanti sing disampaikan sing dudu ayat. Ayat itu orang iso terangnya nggak bisa begitu. Kan tinggi olok-olokan namanya. Maka orang seperti itu akan diancam dengan siksaan yang hina. Itu nanti juga sama dengan ini Pak ya. Di sini kan dibandingkan dengan hadis dengan ayat tadi. Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan hadis mana sesudah Allah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Sekarang jangan bandingkan dengan surat 31 ayat 6 dan 7. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tusla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia tidak mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka berilah kabar gembira dia dengan azab yang pedih. Sama, ini juga kabar gembira. Di sini kan wa minan nasi mayastari lahwal hadisi liyudila an sabillah. Dan dari manusia ada yang membeli lahwal hadis olok-olok untuk menyesatkan dari sabilillah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi untuk menyesatkan dari garis Allah tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa. Mereka menjadikannya jalan Allah tadi itu untuk olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, itulah yang bagi mereka itu siksaan yang menghinakan. Terus kemudian orang seperti itu wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbiron. Ketika dianalisakan atas mereka ayat-ayat kami, mereka berpaling dan menyombongkan diri. Ka'alam yasma'a, seolah-olah tidak mendengarnya. Ka'ana fi udunahi waqra, seolah pada telinganya ada sumbatan. Ini sama juga tadi. Fa basirhu bi adzabin alim, maka berilah kabar gembira pada orang seperti itu dengan siksaan yang menghinakan, siksaan yang pedih. Di sini dibandingkan antara lahwal hadis dengan ayat. Ini tadi juga dibandingkan antara hadis dengan ayat-ayat dan dari Allah tadi. Nah, ini kan berarti kalau kita melihat, menurut ayat ini tadi berarti yang melakukan adalah orang-orang yang memahami ayat-ayat, Pak. Mereka paham tentang ayat. Nah, mereka paham tentang ayat, paham tadi. Tetapi ketika mendengar ayat malah berpaling dan menyombongkan diri, seolah-olah tidak mendengarnya. Tetapi dia sebenarnya mendengar. Seolah-olah itu hanya pura-pura tidak mendengar. Mungkin pura-pura nulis atau pura-pura kan bisa juga. Seolah-olah tidak mendengar. Tapi nanti yang disampaikan tentu saja bukan ayat-ayat ini. Itu kan berarti menjadikan sabilil hadis menjadi olok-olokan. Maka berilah kabar gembira kepada orang seperti itu dengan siksaan yang pedih. Sekarang ayat-ayat ini kan jelas yang menyampaikan itu orang-orang yang paham-paham, yang mengerti ayat, yang disindir ayat ini adalah orang-orang yang paham ayat, Pak. Nah, orang sama sekali nggak paham ayat, enggak kena ayat ini. Ini adalah orang-orang yang paham ayat. Coba jenah sekarang lihat surat 3923. Di sini ada Al-Quran, ada hadis yang lebih bagus. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had.
Allah telah menurunkan hadis yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Di situ kan cukup jelas, Pak. Allahu nazala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan masania. Di sini kan Allah menurunkan hadis yang lebih bagus. Kitaban itu selaku ketetapan, kitab itu yang ketetapan. Yang disamarkan mutasabihan yang masania yang berulang-ulang. Disamarkan tapi berulang-ulang. Dengan ayat Al-Qur'an ini kan sering diulang-ulang, Pak. Ini tadi kan waman asdaku minallahi hadisa. Fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Kan berarti diulang-ulang. Disamarkan, ya, berulang-ulang. Di sini yang menegakkan, Pak. Di sini syairu minhu juludul ladina yahsauna rabbahum. Yang menegakkan di kulit itu berarti kan ada bulu rumahnya tegak gitu, merinding. Jadi kalau orang mendengar ayat-ayat itu merinding. Bulu rumahnya tegak merinding. Ya, pada kulit orang-orang yang takut pada Tuhan mereka. Di sini kan juludul ladina yahsauna rabbahum. Pada kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Suma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ini kan kemudian jadi lembut kulit mereka dan juga kolbu mereka kepada dzikir kepada Allah. Karena dzikir kepada Allah ya, kulitnya lembut, hatinya juga lembut. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi ma yasha. Ditunjuki dengannya siapa yang Dia kehendaki. Wa may yudlilillahu famalau minhad. Siapa yang disesatkan Allah, maka tiada baginya yang memberi petunjuk. Nah, kan berarti Al-Quran itu merupakan hadis yang lebih bagus, diturunkan selaku ketetapan, disamarkan berulang-ulang, yang menegakkan pada kulit, itu berarti bulunya itu menegak merinding pada kulit orang-orang yang takut pada Tuhan mereka. Nah, apakah kita pernah mendengar ayat itu kemudian merinding? Kan ayatnya Al-Quran kan bilang begitu, bahwa orang-orang yang innamal mu'minuna alladziina idza dzukira wajilat qulubuhum, itu loh. Surat 8 ayat 2 itu. Jadi kalau orang-orang yang mukmin itu ketika mendengar ayat diperingatkan Allah itu hatinya gemetar, hatinya merinding. Takut karena takut kepada Allah tadi. Nah, kalau pernah begitu, jangankan merinding, malah ngentungi kepelan. Loh, jangan enggak percaya, baca surat 2272. وَإِذَا تُسْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارِ wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Di sini kan surat 2272,
Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan ketika dianalisakan atas mereka ayat-ayat kami yang menerangkan. Ayat itu sudah jelas ini. Ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Akan kamu kenal pada wajah orang-orang yang kafir itu kemungkaran atau kebencian. Jadi kalau disampaikan ayat itu malah timbul kebencian. Kamu kenal wajah mereka gitu ya. Kemudian di sini ditegaskan yakaduna yastuna billadina yatluna alaihim ayatina. Jadi mereka itu hampir saja menyerang orang-orang yang menganalisakan atas mereka ayat-ayat kami itu. Hampir menyerang. Ya, jadi di sini kan coba. Dan ketika dianalisikan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan ketika dianalisakan atas mereka ayat-ayat kami yang menerangkan, ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar. Kamu kenal ya, wajah orang-orang kafir itu kemungkaran atau kebencian. Jangan coba nggak percaya, silakan untuk mengadakan tes keliling, nyampaikan ayat-ayat. Nanti apa wajah mereka? Wajahnya seperti ayat ini, kebencian ini loh Pak. Nggak bisa itu kalau begitu itu. Al-Quran nggak bisa ngaji kok cuma Al-Quran. Ya, terus kemudian yakaduna yastuna billadina yatluna alaihim ayatina. Nah, mereka hampir menyerang orang-orang yang menganalisakan atas mereka ayat-ayat kami itu. Hampir menyerang. Bahasanya kan seperti kul, katakanlah kepada mereka, afa'un nabiukum bisari min dalikum, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih jahat daripada perbuatanmu itu, setelah gitu. Yaitu nar, yaitu api neraka. Wa adahullahu ladina kafaru, yang disediakan atas oleh Allah itu untuk orang-orang yang kafir. Wa bi'sal masir, dan tempat kembali yang jahat. Nah, coba bayangkan. Nah, kan berarti ada orang yang kira-kira kalau ada ayatnya ada pelakunya nggak Pak? Ya masih ada kan. Jadi ketika dianalisa atas mereka ayat-ayat kami yang menerangkan yang jelas-jelas, kamu kenal wajah mereka, kemungkaran, kebencian. Hampir-hampir mereka itu menyerang orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat tadi. Ini kan ayatnya cukup jelas gitu. Tapi kemudian katakanlah kepada orang seperti itu, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih jahat dari perbuatanmu itu, yaitu api neraka yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Itu tempat kembali yang sangat jahat. Nah, coba bayangkan. Ayat-ayat seperti ini kan berarti memang pelakunya masih ada. Lah, ayat ini berlaku sampai sekarang. Nah, karena kita tidak pernah memahami ayat ini, kita nggak tahu bahwa ada pelaku-pelaku yang seperti ini. Ini tadi juga penegasan Allah yang dulu disampaikan oleh lisannya Nabi. Tentu saja Nabi tidak mungkin membuat keterangan keluar daripada rel yang ada. Jibril tidak pernah mengajarkan yang lain. Nah, Nabi juga tidak tahu di dalam surat 49 tadi, dan tidak memiliki perbendaharaan Allah, surat 6 ayat 50. Aku nggak punya perbendaharaan Allah gitu loh. Yang aku ikuti ya hanya itu aja. 650 tadi yang 46 ayat 9. Coba jangan lihat sekali lagi surat 6 ayat 50. Bahwa Nabi itu nggak punya perbendaharaan, itu nggak punya. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malak. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Di sini kan Nabi suruh mengatakan, katakanlah, la akun lakum indi khosainullah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa padaku itu ada perbendaharaan Allah. Aku tuh nggak punya perbendaharaan, itu nggak punya.
Nanti juga aku tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadaku juga kepada kamu. Juga wala alamul ghaibah, dan aku juga tidak tahu halal gaib. Wala aqulu lakum ini malak, dan aku tidak mengatakan kepada bahwa aku ini malak. In atabi'u ila ma yuha ilayya, bahwa yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Kul, katakanlah, hal yastawil a'ma wal basir, samakah orang yang buta dengan yang melihat? Apakah kamu tidak berpikir? Kamu termasuk buta atau yang melihat? Yang aku ikuti hanyalah wahyu. Nah, bahasanya kan tegas sekali. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu marilah kita sampai di sini kita sudah membahas tadi tentang sunnah, kemudian di sini tentang hadis, dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Mungkin kali ini cukup sekian dulu, dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.